Aku sebenarnya bukan tipe orang yang kayak gini Kak, no alkohol, no smoking, no sex gitu. Karena aku sensitif gitu kan dengan kata-kata manusia. Intinya tuh berperilakulah dengan baik gitu ya. Jangan sampai perkataan atau perbuatan kamu tuh hakikatnya menyinggung atau menyakiti perasaan orang sampai orang itu akhirnya hilang arah gitu. Kita tuh seberapa keras sih melawan kehidupan yang layak, capek fisik, capek pikiran, hati, tapi lebih ke batin sih. Aku dibuat stres, tiap hari diteror, ditelepon tiap menit, tiap detik kayak gitu. Sampai ada yang datang ke rumah, sampai kayak buat huru-hara gitulah. Sampai aku tuh harus bayar gitu. Karena depresi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Dua Sisi bersama saya Fitri dan saya Lulu. Nah, hari ini kita hidup di dunia yang sangat cepat sekali melabeli seseorang. Dari satu kesalahan, satu pekerjaan, satu masa lalu, dari label-label tersebut dapat seringkali ditautkan kepada seseorang. Nah, padahal mungkin saja sebenarnya tidak seperti apa yang nampak, tapi seringkali cukup untuk menghakimi seseorang itu seumur hidupnya. Ya, padahal Allah juga telah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Nah, diperlukan dalam berdakwah, kita tentu memerlukan untuk memberikan nasihat yang lembut dan juga saling memahami, sebagai pengingat bahwa setiap orang itu adalah hamba yang sedang berproses. Nah, kali ini kita mendatangkan satu narasumber kita, yaitu Kak Sasa. Halo Kak Sasa. Nah, apa kabarnya hari ini Kak? Kabar baik, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak nih ya Kak udah hadir di podcast kita pada kali ini. Gimana nih Kak perjalanan ke sini? Hujan ya? deras ya. Agak ada hambatan ya sedikit karena hujan deras gitu, tapi nggak menghalangi Kak Sasa untuk datang ke sini. Aman, makasih banyak ya Kak. Langsung aja. Pengen tahu sih Kak, gimana sehari-hari Kakak, boleh diceritain ke saya kayak kegiatan Kakak gitu apa aja? Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari aku sebenarnya kuliah juga sih. Kuliah, kerja. Ya itu aja. Kuliah, kerja. Kalau kerjanya kerja apa tuh Kak? Kerjaan utama aku tuh sebenarnya aku tuh SPG di mall, di salah satu SPG di Jakarta. Terus di sini juga ada sampingan aku tuh kerja sebagai housewife. Housewife juga. Itu dari kapan tuh Kak? Yang mana? Yang housewife. Housewife itu baru sekitar hampir 2 tahun. Kalau SPG udah lama? SPG udah lama sih, dari 2000 berapa ya? 2022 kayaknya. Yang paling Kakak tekuni kerjaan apa? Kerjaan sama sih sebenarnya. Oh gitu, tiga itu. Kalau boleh tahu nih Kak, maaf mungkin Kakak kan udah pernah ini ya, apa namanya, kerja apa ya, sebagai nona gitu. Oke. Iya. Itu kalau boleh tahu, Kakak dulu kerjanya tuh pas kapan sih Kak gitu? Kerjanya kayak belum ada setahun. Belum ada setahun. Belum ada setahun. Itu Kakak dulu kira-kira apa sih faktor yang mendorong Kakak buat faktor ya. Sebenarnya ada beberapa faktor sih, karena kan yang pertama itu faktor keluarga. Aku tuh kebetulan dari keluarga broken home kan. Keluarga aku tuh pisah, terus orang tua kayak lempar-lemparan tanggung jawab, tidak saling menafkahi. Terus sampai akhirnya aku tuh kan tadi kan kuliah ya. Jadi aku tuh bingung Kak, kayak ini kuliah kan nggak sedikit biayanya ya. Benar. Terus harus gimana gitu, sedangkan pada saat itu aku sebenarnya belum kerja waktu itu kan. Kerja disuruh berhenti, nggak boleh kerja, terus kayak udah cari duit yang harus ada peran dari seorang ayah. Iya betul. Kakak tidak mendapatkan peran tersebut, akhirnya kakak kerja sebagai itu. Dari dua-duanya juga sih, dari bunda kan. Dari bunda? Dari mamaku juga kan, karena dia itu kan punya keluarga juga ya. Oh ya. Jadi kayak kasarnya udah deh sama bapak lu aja gitu. Begitu pun kayak ayahku juga udah sama mak lu aja gitu. Sedangkan posisinya tuh
mama aku lagi emang gak seimbang kan ekonominya. Iya, ekonominya lagi nggak stabil ya Kak ya. Betul. Berarti itu sebelumnya kakak masuknya itu dari komunitas atau Enggak, aku mandiri sih dari referensi teman. Dari teman. dari teman gitu? Dari Ya, teman dari ya. teman. Dikasih tahu sama teman, Mm-mm. caranya gini-gini gitu. Jalan pintas ya kata kita mah. Jalan pintas. Berarti awalnya itu dari cerita teman kakak kah? Atau Kayak emang dari kakak nanya? enggak sih, kayak dari teman ke teman. Oh, dari Kayak teman ke biasa kan teman. layaknya kita punya Iya, iya. apa namanya sahabat gitu Sahabat kan. teman ya. Gitu. Tadinya tuh teman aku kayak apa ya, ngasih solusi yang kayak udah deh pakai duit gue dulu aja gitu. Tapi kayak enggak deh, Iya, aku nggak tuh mau. kan tipe orang yang emang sangat menghindari yang namanya hutang Iya, piutang gitu loh. benar. Kayak gitu. Jadi nggak usah deh, aku cari cara lain aja gitu. Cari cara lain dan akhirnya diajak gitu. Yap. Kak, aku juga mau nanya nih, ada Boleh, nggak boleh. sih dorongan atau paksaan atau apa ya, paksaan tertentu gitu? Jadi kakak untuk kerja di Di bidang yang kayak gini ya gitu di maksudnya. bidang kayak gini, ada nggak sih Kalau dorongan dari orang tertentu? enggak sih, Enggak. dorongan enggak, Berarti paksaan juga lebih ke maksain diri sendiri sih. maksain diri sendiri karena Terpaksaan. butuh. Oke, karena butuh aja Kayak gitu, karena butuh aja. Iya, iya. Lagi? Kalau misalnya nggak suka kayak kakak kayak ketahuan gitu sama teman atau keluarga gitu, terus ada yang menghakimin kakak atau Enggak sih, sejauh ini belum ada. Tapi ada salah satu teman aku yang kayak, ini lu bukan sih gitu. Tapi aku kayak ngelak gitu. Enggak, Iya, bukan. iya. Mungkin kayak sosmed aku disalahgunakan atau gimana. Aku mengelaknya seperti itu. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Gimana sih Kak kenyataan sebenarnya nih Kakak dari seorang pekerja kayak gitu, atau keberat atau emang Kakak enjoy untuk menjalani? Enggak enjoy sih. Enggak. Kalau Berarti aku lebih ke bukan seneng ya. apa Lebih ke tuh? sedih aja sih. Sedih. Karena aku sebenarnya bukan tipe orang yang kayak gini, Kak. Iya, benar. Kayak nggak pernah neko-neko. Aku tuh sebenarnya orang yang emang kayak no alkohol, no smoking, no sex gitu. Nggak pernah Awalnya macem-macem. menjauhi kayak gitu. Iya, aku nggak pernah kayak gitu Sama sebenarnya. sekali nggak. Berarti ya kenyataan sebenarnya yang Kakak jalani itu ya berat, Kurang baik tapi sih, iya. Nggak bagus, nggak sedih, bagus. kepikiran gitu. Tapi karena ada suatu dorongan yang buat Kakak Mm-mm. melakukan hal tersebut, jadi Itu tadi karena ya, keterpaksaan jadi kan, karena gitu. keadaan. Mohon maaf nih ya Kak, aku Boleh. mau nanya lagi nih. Biasanya Kakak sehari itu bisa mendapatkan berapa orang sih? Sehari. Melayani berapa orang gitu? Itu nggak banyak sih, cuma paling 3, 4, atau 5 orang. 3, 4, 5 sehari itu? Iya. Iya. itu dari pagi Kak? Iya, kadang dari pagi kan sekalian main gitu. Kan suka ada aja kayak main yuk kesini yuk kesana yuk gitu. Jadi awalnya tuh dari main dulu, main-main Iya, main terus biasa dari gitu. teman ke teman kayak gitu dikenalin. Diajak join sama temen lu, kalau mau cara cepet gini aja deh gitu solusinya. Iya. Mau enggak, ya kayak ada kan dari, kadang kan ada dari temen aku juga yang kayak lu punya teman buat yang bisa diajak nemenin gue enggak gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi free, ya udah gitu. Gitu. Jadi wah 3 sampai 4 orang. Oke. Ini Kak mau satu lagi Apa sih. tuh? Sebagai dari pandangan Kakak nih, ada nggak sih yang pengen Kakak sampaikan buat orang-orang di luar sana yang bilang kalau apa istilahnya membuat stigma buruk lah gitu tentang salah satu topik kita gitu ya ini gitu. Memandang rendah. Maksudnya kayak pesan aku ke orang lain, ya karena aku sensitif gitu kan dengan kata-kata manusia. Benar. Jadi banyak orang yang bahkan kayak lupa gitu, nggak bisa memanusiakan manusia. Itu kan jadi apa ya, intinya tuh berperilakulah dengan baik gitu ya. Jangan sampai perkataan atau perbuatan kamu tuh hakikatnya menyinggung atau menyakiti perasaan orang sampai orang itu akhirnya hilang arah gitu. Benar. Karena kan orang itu nggak tahu yang sebenarnya di Ya, balik orang itu kan nggak tahu ada duduk apa. permasalahan Iya, kita betul, seperti betul. apa gitu kan. Karena dia juga nggak tahu ya, kita mereka tuh kan nggak tahu kita tuh seberapa keras sih melawan kehidupan yang layak dan baik dan benar gitu. Iya. Tapi Kakak pernah nggak sih ngerasa capek
capek di fisik atau di batin, atau kayak Capek kakak tuh fisik ngerasa sih. capek banget untuk pelajaran ini gitu. Dua-duanya sih balance ya, capek fisik, capek pikiran, hati, Pasti tapi ada. lebih ke batin sih, Lebih ke batin lebih ke batin. karena memikirkan ekonomi untuk dia sendiri. Iya, ekonomi aku juga bukan yang karena faktor semata-mata ekonomi keluarga, Kak. Jadi kayak aku tuh yang mengharuskan aku kayak gini karena kalau aku boleh cerita ya, aku kan punya, aku tuh gini Kak, sebenarnya aku tuh sebenarnya kan mau nikah waktu itu. Oke. Ya kan, aku tuh punya hubungan dari SMP lah ya. Oh Dari iya, SMP cukup lama. tahun 2024 tuh aku sebenarnya mau nikah. Jadi si mantan aku ini tuh pinjem apa ya, kata kita tuh pinjol ya, Pinjam tapi pakai online. data aku, dan itu dipakai sama orang tuanya, dan itu bener-bener gak dibayar sama sekali. Gak dibayar sama sekali. Totalnya tuh kurang lebih hampir 20 jutaan. Hampir 20 juta. Wallahi, sampai sekarang gak dibayar. Itu aku tutup aplikasinya. Sampai dari situ mulainya aku stres. Kalau faktor keluarga sih gak seberapa gitu kan. Cuma yang mengharuskan aku melenceng kayak gitu. Udah buntu Kak, namanya pinjol kan, debt collector itu atau kayak orang lapangan itu kan kejam banget ya. Aku dibuat stres, tiap hari diteror, ditelepon tiap menit, tiap detik kayak gitu. Sampai ada yang datang ke rumah, sampai kayak buat huru-hara gitu lah. Sampai aku tuh harus bayar gitu. Itu aku stres hampir setahun. Aku tuh kayak irit ngomong gitu, nggak mau interaksi sama orang, nggak mau diganggu sama orang. Pernah depresi aku tuh. Berarti kan hal itu juga. Iya, sebenarnya faktor utamanya karena itu sih. Faktornya itu. Oh gitu. Kayak gitu, sampai buntu lah. Jadi ya udahlah. Aku ceritalah ke temen. Berarti ya kakak sempat depresi juga ya, sempat bingung untuk nyari jalan Itu keluarnya. hilang arah gimana nih Hilang gitu. arah. Berarti baik teman-teman, berarti dalam perjalanan hidup itu ada kalanya seseorang itu berada di titik yang lelah gitu ya, dan dia itu bukan karena bukan karena beban batin gitu, tapi juga karena tadi ada dorongan-dorongan yang lain kan, seperti mungkin manusia ataupun juga seperti faktor-faktor yang lain gitu kan, Betul sekali. kayak dikejar-kejar nih sponsor gitu ya. Kebayang sih aku kalau Iya, Jangan ditiru ya. sangat-sangat Jangan ditiru. itu ya Kak. Tapi kita tetap Iya, harus benar. Ya betul. jangan putus asa gitu Iya, Iya. tetap semangat untuk hidup, menjalani hidup ini sih Kak. Allah juga kan juga berfirman di Quran surat Az-Zumar ayat 23 ya. Intinya tuh kita di situ ayatnya jangan sekali-kali kita tuh walaupun kita disebut dengan kaum yang melampaui batas gitu, tapi jangan sekali-kali kita tuh hilang dari, berputus asa dari rahmat Allah gitu. Betul. Nah, kayak kita tuh, bahwa kita tuh nggak ada manusia yang benar-benar tertutup dari rahmat Allah gitu. Dan juga nggak ada perjalanan hidup yang sia-sia. Nah, teman-teman, dari obrolan kita kali ini juga banyak banget ya cerita atau kisah perjalanan hidup yang bisa kita ambil dari kakak ini, dan yang tidak selalu kita pahami dari luar, yang mungkin orang-orang bisa menjudge atau menilai dari covernya aja, padahal kita nggak tahu gitu isinya seperti ini. Karena Islam juga tidak pernah mengajarkan kita untuk menjudge atau menghakimi seseorang di dalam hidupnya. Kan Islam itu indah, dan Islam itu sangat-sangat mengedepankan untuk kebaikan gitu. Tugas kita hanya untuk itu, untuk mengingatkan dalam kebaikan, seperti yang Allah perintahkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Maka dari itu teman-teman diingatkan lagi untuk tidak menghakimi orang lain. Semoga podcast ini menjadi pengingat bahwa dakwah bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang bisa menyampaikan nasihat itu dengan kata-kata yang baik dan juga bijak. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan kita tuh hanya punya kendali untuk memberikan nasihat gitu. Memberikan nasihat yang baik dan juga tidak menghakimi gitu. Wah, gak kerasa banget nih ya, kita udah ada di ujung sesi. Nah, kami pamit undur diri. Saya Fitri. Saya Lulu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Sasa udah hadir di podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.